Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah beserta keluarga, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Pengasuh pengajian kita Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Semoga diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dan juga adalah diberikan Allah ketabahan, karena kemarin hari Senin kemarin saudari beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan sama-sama kita doakan. Juga yang saya hormati tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga yang saya hormati orang-orang tua saya semua, dan umumnya hadirin wal hadirat, kaum bapak, kaum ibu yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian kita hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu sekaliannya. Mohon saya dimaafkan. Langkah yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang. Begitu juga nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, hingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula perpustakaan Pondok Pesantren Mustafawiyah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian. Tidak bosannya kita mengucapkan selantunan doa dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati, bulan ini kita memasukin bulan Safar, Muharram, Safar. Arti Safar bahasa Arab artinya kosong, zero, nol. Artinya, maksudnya di kalangan orang-orang Arab dulu, di bulan Safar ini banyak orang meninggalkan rumahnya.
Disebabkan mereka waktu itu ada pemahaman di kalangan bangsa Arab pada zaman jahiliyah dulu, pada bulan Safar banyaknya turun musibah, turunnya penyakit, banyaknya penderitaan. Itu di bulan Safar. Itu langsung dibantahkan oleh Nabi. Allah dicegat Nabi bahwa itu bukan bulan Safar turunnya semua beragam macam penyakit dan semuanya. Makanya orang-orang Arab meninggalkan rumahnya, ditinggalkan rumahnya, pergi ke sana dan ke situ. Tujuannya Nabi memuntahkan itu, memantahkan pendapat-pendapat yang demikian. Langsung Nabi di bulan Safar itu, belum beliau diangkat menjadi rasul, bahwa beliau sudah menantang pendapat itu karena beliau melaksanakan pernikahannya dengan Siti Khadijah pada bulan Safar. Jadi bulan ahad nikah Nabi antara Khadijah bulan Safar. Yang kedua, di bulan Safar itu juga Nabi minta, setelah dia menjadi rasul pendapat orang Arab, pada bulan ini bulan sial, bulan panas, makanya yang demikian itu Nabi menikahkan putrinya Fatimatus Zahra dengan Ali bin Abi Thalib berketepatan di bulan Safar. Di bulan dan di bulan Safar pula lah para sejarah menukil beliau melaksanakan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Safar. Pada satu riwayat juga dalam tarikh Kamilu fit Tarikh, najolo demi kecintaan dan kesayangan kepada Rasul, adong sahabat Nabi namargorar Abdurrahman bin Auf. Sahabat ini di Makkah orang bisnismen, kaya raya, orang-orang lah milioner. Di tatkala beliau demi cintanya kepada Rasulullah, demi sayangnya kepada Nabi hijrah ke Madinah, dia pun ikut hijrah ke Madinah. Tapi ditawan oleh penduduk Makkah, pembesar Makkah pada waktu itu. Boleh kau hijrah Abdurrahman ke Madinah, tapi dengan syarat tinggalkan semuanya harta yang kau dapatkan di Makkah ini. Harta melimpah ruah, uang berlipat, tinggallah semua di kota Makkah. Demi cinta, demi iman, demi kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marangkat ia tu Madinah. Dengan tertinggallah segalanya, tolak tu Madinah, dimulailah kembali usaha. Pada suatu ketika di Madinah, dialah pertama kali menikah Abdurrahman ini dengan putri Ansoriyah, orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansor. Ia mah pertama kali asimilasi, kalau bahasa sekarang kan begitu, perkawinan campur antara Mandailing dengan Jawa, antara suku ini dengan suku itu, kan begitu. Ya, ialah pertama kali orang Makkah, orang muhajirin dengan ibaini yang ada di jolo di bagasi saro di tanah gaba-gaba. Isno wadong masor na jolo gaba-gaba. Ngon pusuk ni tamar. Tandai orang, ada terjadi. Oh, marnikah Abdurrahman bin Auf. Nih ya. Marnikah ya, adong tandonaro na binta. Monia dipanggillah Abdurrahman. Terjadi Abdurrahman, saya menikah ya Rasulullah dengan binti Ansar. Senyum Nabi. Apa kata Nabi terhadap Abdurrahman?
Ya Abdurrahman, aulim walau bisatin. Ya Abdurrahman, bikinlah walimahnya walaupun menyembelih seekor kambing betina ning Nabi. Ngonon marorahana. Nah, itu maksud ison bukan pernikahannya bertepatan di bulan dia rela habis hartanya, habis adalah keuangannya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkanlah semuanya di Makkah. Itu beliau kecintaannya. Maka rasa syukur itu ada beberapa hal. Ada syukur kepada Allah dengan dapat nikmat yang diberikan Allah, apapun bentuk nikmatnya, kita mengucapkan alhamdulillah. Boleh mengucapkan alhamdulillah. Ada melalui langsung sujud syukur, dapat nikmat itu langsung sujud alhamdulillah. Ada mensyukuri nikmat itu dengan cara yaitu adalah salat 2 rakaat. Ada mensyukuri nikmat itu menyembelih binatang ternak. Cara mensyukuri nikmat godang niroha dat lomo niroha lahir daganak ia kekah ko job niroha tanda syukur kepada Allah yang diberikan Allah kepada kita adalah keturunan. Dipotong seekor yang diistilahkan akikah, rasa syukur. Ada juga menyembelih binatang ternak, ipa kawin, mama godang boru dan semuanya, dapat jodohna, dapat pula parmainna, ikoyok sadaam, tanda ahade, tanda tebalik ustad, pula anak kalak lai sada ambeng, pula boru itik surati. Adong, wah manombo dong. Tiada memanam bodong buset terbalik, pula anak baru dikoyok ambeng, pula baru te pula alak lai mangidodoa. Aso tuorna itu ibenia. Macam-macamnya ini. Tapi yang jelas ini mensyukuri nikmat Allah ada dengan menyembelih binatang ada waktunya tertentu, yaitu tanggal 10, tanggal 11 mendapatkan kenikmatan syukur kepada Allah. Itulah kita menyembelih hewan kurban. Masuk pegawai syukuran, dapat dilantik sesuatu syukur, menang ujian syukuran. Kan begitu, lahir anak syukuran, masuk kuliah syukuran, selesai kuliah syukuran, ipa bagas syukuran, adang pampu syukuran. Kan begitu, macam-macam syukur itu memberikan nikmat. Ada bermacam cara adalah, tapi para nabi dapat nikmat, dapat mensyukuri nikmat, termasuklah mereka mensyukuri nikmat itu berpuasa. Sampai ditanyakan Nabi minta, ya Rasulullah, limaza, kenapa kau puasa pada hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin itu saya dilahirkan padanya nih ya. Di Sahihul Muslim. Makanya Nabi setiap Senin beliau puasa. Itu Nabi mensyukuri nikmat dia lahir hari Senin. Bagi kita, khususan berterima kasih bahwa Allah telah mengutus Nabi yang tidak ada Nabi yang sebaik-baik Nabi kita. Tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali Nabi kita. Tanda syukur kepadanya, tanda cinta kepada Nabi, tanda sayang kepada Nabi. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ita pagodang hari kelahiran ni Nabi Ntai. Ise depe pagodangna. Ise depe pagodangna. Kecuali ita sendi. Tapagodang do. Andigan. Andigan. Bulan naro. Oni mangsoman dia cari tona. Tukaran 2000 saja udah di kota Kimpaki. Jalan dulu. Ikut berkorban demi agama. Abdurrahman bin Auf tinggal semuanya harta bendanya di Mekah demi cinta kepada Ini sebahagiannya. Baru tadalan kondo.
Dalankan mah. Ya. Dalankan inang. Ulang pajolo di sampingmu. Isi. Setapa godang bulan adot do. Padalan mainang. Naposonai mardalan maidot mohop. Naposonai mardalan sambil mengaji tamang idomop mah. Indra marisi do pena ngawatu jolona inda marisi. Paling 5 alak na mga lahen ibo. Allah tolong majolo isi. Ayah-ayah pe isi majolo. Sebahagian hartamu. Ini nih. Walaupun demikian, karena begini, isi kotak itu. Kanto lupur karomanya perbekalan kita get manuju na Mateon. Matedon. Iya jelas Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasai kematian. Kapan saatnya? Ada waktunya. Ada waktunya. Tepat dan waktunya. Ulang menyosal di waktu akhir hayat niba. Ini sudah Tuhan. Dua selalu namanya menyosalkan di akhir hayat niba. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebahagian, infakkanlah sebagian hartamu sebelum ajal menjemputmu. Ya, sugari nai paranjang Tuhan mau umurku pasti au akan beramal saleh. Pasti awak akan berimpak. Indah dong gunana be. Anggo saat ni anggo mandung. Ima sudokonya tolu perbekalan niba naubanon nakhir hayaton. Nah pertama, na yobanon ahsanu amala. Yang terbaik di antara amal kita. Yang terbaik di antara amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kami adalah yang menciptakan mati dan hidup. Niscaya kami coba kalian, yaitu siapa yang terbaik di antara amal kita. Bisa sholat, bisa zakat, bisa haji, bisa puasa. Nggak tahu, mungkin saudara. Mungkin mana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kita untuk kita. Tenon pula ulehen ustad ngadong be panabusini karupu toko pintu. Macam-macam ngadong benan panabusini kue. Sedikitnya, bukan semuanya. Sebahagiannya buat. Yang kedua itu tadi, lakukanlah amal ibadah itu apapun ceritanya yang terbaik. Salat yang terbaik, puasa yang terbaik, sedekah yang terbaik, mengaji yang terbaik. Duduk pada hari ini, duduk yang terbaik. Mana yang tidak terbaik? Ya, jangan sibuk main handphone waktu saya bicara. Ya, dia sibuk, dia offline dan sebenarnya nggak perlu. Ngaji dulu. Yang kedua, persiapkanlah amal ibadahmu yang bisa mengalir nantinya setelah kamu tiada. Dungadong bei babe lestrotop protuiba pahalona. Mana itu? Shadaqatun jariyah. Idza mata ibnu Adam, apabila meninggal manusia itu yang ditinggalkannya hanya 3 perkara. 1 shadaqatun on manarita. Lehen shadaqatun jariyah. Jaro mengalir. Terus yang mengalir. Yang kedua, ilmu yang diajarkan. Ilmu yang diajarkan dan yang diamalkan. Ulang diajarkan saja dan amalkan. Kemudian anak yang yada'ulah yang mendoakan kita. Tolu na toluan ma paru popatna berdoa kepada Allah. Tidak ada yang bisa berubah nasib seseorang kecuali doa kepada Allah.
Nabi Ibrahim adalah dibakar, dia selamat gara-gara doa. Nabi Musa menyeberang lautan, dia selamat kejaran dari Fir'aun, yaitu berdoa. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam selamat. Nabi Yunus dengan doa, tetap membacakan doa. Jadi on peinang pemangkal nikah cinta, nah toluan persiapan tak ulangi kembali. Persiapkanlah hidupmu, yaitu sebelum ajal menjemput kita, lakukanlah amal ibadah itu dengan amal yang terbaik. Tidak ada yang menjamin kita hidup sampai zuhur, satu pun tidak ada. Yang kedua, lakukanlah, tinggalkanlah generasimu, tinggalkanlah amalmu, buatlah amal ibadahmu yang bisa mengalir walaupun kita sudah tiada. Salah satu di antaranya sedekahun jariyah, ilmu yang diajarkan, anak yang mendoa, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma ja'al akhira kalaminna inda tihai ajalina qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengakhiri ucapannya di akhir hayatnya dengan ucapan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Aku yakin mononggok men kota kimpakonon. Amin ya rabbal. Jadi mohon sudah di bulan naro. Bulan songgoran di bulan nai be seper. Safarun. Kosong. Jadi hari ini akan saya sampaikan bagi seorang manusia, bagi seorang muslimat atau seorang kaum muslimin, Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddal a'mali salasatun, yang sangat baik perbuatan atau amal seseorang itu ada tiga ning nabinta. Adong tolu. Yang pertama, zikrukallahi ta'ala kulli halin. Yang pertama kata Nabi, berzikir kepada Allah di dalam segala situasi dan kondisi. Berzikir kepada Allah di saat manapun kita berada, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Minimal dokon Nabi sering dilupakan orang bahwa dia amalan, ada dua amalan yang mudah dilakukan dan orangnya masuk surga, yaitu tapi jarang dilakukan oleh orang-orang umatku, kata Nabi. Mana itu? Duburus salah, ba'da selesai melaksanakan salat, kadang-kadang ami alaklai lupa membaca tasbih 10 noli. Pondok dabo tahmid 10 noli, yaitu takbir, tahlil, takbir 10 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 10 berarti tolufu minimal, kata dia, kan begitu. Minimal 10 kali adalah dia jaminannya adalah surga, kan begitu. Atau 33 kali di waktu mau dia tidur. Seged modomi ba 30 tolu tasbih, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, kan begitu. Kalau orang mengamalkannya adalah dakhalal jannah, walaupun dosa dia sebanyak awan di langit, Allah akan mengampuninya. Ada berzikir kepada Allah. Nang kini tamandung marzikir, baca Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, tahmid, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimanapun kita berada, jangan lupa berzikir kepada Allah. Ahaninya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila ning Tuhan.
di surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Oh alak-alak namar iman, ingat kamu Allah, ya, ingatlah Allah dengan mengingat Allah yang banyak di mana-mana, kan begitu. Ingat Allah, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan sore. Ngomong dan tong kan begitu. Subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bertasbihlah, mensucikan Allah Subhanahu. Satu pesan kita nih bulan Safar, perbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, saling menyadarkan, saling menasehati antara satu sama yang lain. Ini tugas kita ini. Saling menasehati, saling menyadarkan, saling mengingatkan antara satu sama yang lain. Ayatnya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali siapa? Alak-alak namar iman. Pertama, iman. Napa duana beramal mar iman pengadong amal solena nang kon lengkap do, beriman kepada Allah dan juga beramal kebaikan. Baik sesama manusia, tetangga, jiran tetangga, bahkan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Watawasau bil haq, dan saling memberikan nasihat, menasehati dalam kebenaran, dan juga saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Nangkon nadong do rasa sabar melaksanakan perintah Allah, sabar apabila diuji oleh Allah. Yang jelas ujian itu pasti datang kepada kita, siapapun dia. Ya, orangnya, setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Tapi jangan cari masalah, apalagi buat masalah. Nang kini dong masalah di bagas. Ya? Indah. Ayah-ayahon pada may sona wana bekbelawan oke mengaji nih ya. Syukur mengaji. Ya, aso betah-betah ayah di lopo, mungkin dibagas ona gusari saja ketimbang begini. Teyakin daw ini ibu-ibu yang soleh dan solehat semua ini. Ayah-ayahnya juga soleh, yang baik-baik. Habis dari sini pasti diceritakan, doka cinta. Wah, mantap nih. Pokok nita godang kon mau, wah Isra Mikraton nih ya, kan begitu, atau Mauliton nih ya. Cinta kita kepada Rasulullah, beramal saleh, beriman kepada Allah, beramal saleh, saling menasehati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, dan juga di dalam kesabaran. Sobar solat, kan ini deh. Sobar solat. Dalam solati kuleta sumbayang kan ada kesabaran. Berarti sobar marudu dengan baik. Sobar adalah dengan memakai yang terbaik, ikhlas. Ingat, Nabi pernah mandokon di waktu sumbayangi sab'atul asya, 7 perkara ning nabinta. Dalam solat itu perbuatan daripada syaitan. Manggoda ita, ingat musuhmu yang nyata adalah
musuh kita yang nyata syaitan. Aham dalam sumbayang ina sering menggoda ita adalah na sering gampang. Pertama ar-ru'af. Ar-ru'af yaitu mimisan songon nagit keluar sa jomon mo. Ima ben na malanjang tu mi abong ni igong ni we. Kan begitu. Ar-ru'af itu bahagian daripada syaitan kata Nabi. Yang kedua, wan nu'as, ngantuk. Apalagi sembahyang tarawih marjomba-jomba. Ngantuk. Isi wallahan me punya karejo igoran setan nai. Dah, ngantuknya bukan main. Ya. Salat te habis sembahyang cerah lau mulak kan begitu. Ingat itu, oh setan nonnya. Wan nu'as, wal waswasah. On may kaji mo raguan. Was. 2, tolu, sangana, opat, repot jadina. Matahiyat atau tidak, rempot juga kan begitu. Waswas, dibikinnya waswas. Kemudian apa lagi? Yaitu adalah di dalam salat itu menguap markuayami di waktu sembahyang. Wah. Bahagian daripada wa ta'awuf. Kemudian wal hikaku, manggaruk. Kau ngati sembahyang ngaman duit utuan. Macam-macam, sembahyang aku matal. Ini nih bahagian daripada menggaruk. Kemudian wal iltifatu, menoleh ke kiri atau ke kanan ke atas. Mana nali anda. Asalkan tidak marputar indoran yang tong boleh saya. Yang gue marputar sempat dada itu batal salat. Dan yang ketujuh, ini yang banyak ini, wal abasu bisyai'in, memperhatikan sesuatu. Tapi jolonia wadimor. Topek karung ni bayar di joloni ba, maramerek wadi ibangon pudi. Adong busa di pudi naik kaus ni bayoy, roya sumbayang jamaah pas di joloni ba, PPKM ni ba. Memperhatikan sesuatu dah gampang sekali. Sabar kita, maka disuruh memandang ke depan. Yaitu memperhatikan sesuatu. Yang 7 perkara itu bahagian daripada perbuatan syaitan. Maka sabarlah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tugas kita seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah muwasatul ikhwan. Ya, yang pertama tadi zikrukallahi ta'ala fi kulli halin. Yang kedua wa ansabun nasi ba'duhum min ba'din. Dan yang ketiga wa muwasatul ikhwani, yaitu adalah menyantuni saudara yang memerlukan, menolong sesama kita. Ahania di hadam ayat Al-Quran naron pare saumai di suratul Baqarah ayat 215. Di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banas sabil
wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya, alai marsapa tu Nabi, mereka selalu bertanya kepadamu tentang apa yang mau diimpakkan itu, yaitu tentu harta daripada jalan kebaikan. Tuise palil walidaini, tu ayah umak ni ba. Na dua-dua ada apa? Ndarai putus ko walidaini, ayah dohot atau umak dohot ayah. Ndak bisa na duaon, tetap walidaini imai talehen sebahagian dengan pengomongan tahun. Tanda sayang nama raya, tanda holong niro ada maruma, itabain matu jalan Allah, sadaqatun jariyah. Tui sejolo niat kon jolo dengan harto dia lai dope ngoni do dalan. Nah, kan begitu. Ngana dong nang nasingna matari mo kasini barasa syukur tualai dompak adong domai taon dung ngadong be tapi tu pompu yakin dope belum tentu. Suara ni buat kalian na jolo tarutung nesuan mi. Wajar kan begitu. Tapi buat kalah kapan saatnya momennya orang selalu makan. Oh ini siapa ini? Ini bukankah ini impak yang dulu waktu di purba itu yang makan kita di situ waktu maulud, waktu memperingati maulid. Oh ini jadi on madainangda sodakotun jariyah. Tu ise iniat konjo tu orang tu mula malungun dina mangolu ngadong ubat nai kecuali marsuo. Ula malungun nadao sian mata, nadonok sian roha, na so mungkin be marsuo be, ngadong ubat na kecuali doa iniat kon impak na tualai, kan begitu. Ulah ajar sama berbakti kepada kedua orang tua, ayah, ibu. Polong ni ayah nang kinti ba, dompak menai kiba, marasa syukur ni adong ni ba, dia ki isembelih ya, kan begitu. Sembelih ya ambeng, iundang ya alak, ya yun buse dope, ibayan ayunan na, kan begitu. Ado hanai. Ibayan di sini, ibayan di koyak, undang malim dan semuanya, tabal kon gorarna macam-macam. Yundang ko buse pemanombo nasitna. Marlo buse ma dia yun hoa mang dibuet dianggun simur magodang hoa mang pamatangmu jadi maho anak nasoleh Rasul Muhammad salatullah godang di roha dan semuanya dibue-bue teh abis akhir hayat nita abis akhirnya lupa ita, kan begitu ya. Jangan, tetaplah doakan minimal Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya rabbayani saghir. Habis ayat tu sedepe wal aqrabin, keluarga terdekat. ICDP wal yatama, alak-alak nami orang alak ya yatim. Naidokon yatim nasodong ayahna pulang adong umakna piatu. Te pula ni da zaman sonnari pula yatim bahat namanya tunina. Te anggo piatu soan dia do. Biasanya pulang ditinggal kondayahana anak naon sukses. Ibolo umak nai sangat songon dia. Tapi pula parjolo umak nai menomboni dah. Melarat. Barba ka saya hanai. Na wajar-wajar din to. Wah,
ita ligi madongan. Pokoknya itu bukan kita pandang itu ya. Ya kalau memang tidak mampu kita wal yatama wal masakin, dan orang-orang peduli ita. Ison kita sesama. Minta maaf mandongan inang dah. Anggo di tahun do masyarakat tahun 25 alak kita ni mangan daging setahun. Marsi butul majolo. Hari rayo puaso te. On sugarina isonan bo pulai ita marahan mangan daging deh. Anggo logi den kue peng ni tabayan daging. Anggo ngado glen kue peng ni tabayan gule pisang so ni selesai. Sa gule balanak te. Ya ala kulli hal salinglah kita itu. Namanya ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dilehen ilmu di sini soal mangan na ite. Ilehen isi rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kasih sayang, godang niroha, dan cinta terhadap agama dan cinta kepada yang membawa agama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wal masakin. Ya disinilah kita berbagi. Berapa ribu orang yang makannya, dibawanya amal ibadah. Nitali ini ison yakin iba sudah namangani adalah orang-orang yang soleh dan solehat. Yakin iba yoban yang mengaji do, habis mengaji do mulak tubagas. Songoni poken naro makodang menahaw non. Insyaallah ta'ala auli iba pokenon. Kemudian wabanas sabil, ya dibantulah kata dia orang-orang dalam perjalanan, dan perbuatlah bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu sesungguhnya Allah itu apa yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. On madainangda persiapan kita di akhir kehidupan kita, yaitu di dunia ini, siapapun orangnya akan kembali ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Indah bisa mengingkari. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa kalian engkar kepada aku, kata Allah, walhal kamu dulunya mati, kemudian saya hidupkan, setelah hidup saya mati, setelah mati saya hidupkan, kemudian kamu kembali kepada saya. Berarti 3 proses. Kita sebelumnya tiada. Sekarang berapa lamalah kita di sini? Ada paling-paling 60, 70, 80 sekian. Itu 80 sudah begini. Dari persiapan kita, orang yang paling baik itu panjang umurnya, baik amalnya. Orang yang tidak baik itu panjang umurnya, tapi amalnya sedikit. Jadi kita lakukanlah, pesan saya kepada kita dan kepada diri saya, kita lakukanlah amal itu setiap harinya, amal yang terbaik. Lakukanlah amal yang terbaik. Insya Allah itulah bukan di kualitas, bukan di kuantitas yang dicari amal itu, akan tetapi berkualitas. Kaum bapak, kaum ibu yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada istri beliau yang bernama Aisyah. Apa kata Nabi kepada Aisyah di rumah? Sama-sama di rumah. Ya Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum kau mengerjakan 4 perkara ning nabinta. Ulang ko modom da sebelum ilakukan ko 4 perkara ning nabinta. Yang pertama kata dia, lakukanlah sebelum tidur khatam Quran. Khatmul Quran. Yang kedua, jadikanlah para nabi itu menjadi penolong bagimu.
Yang ketiga, jadikanlah para kaum muslimin itu sebagai meridoimu. Lehen ma kaum muslimini nara meridoimu, nasuka tuh. Dan yang kelima adalah lakukanlah haji dan umrah sebelum Anda tidur. Ning Nabinta Aisyah bertanya, "Ndala luawi ni ya?" Mitong lalu patopat nih. Ndala luau ning Aisyah. Ahaninya bertanya Aisyah, "Bagaimana aku dapat melakukannya itu yang 4 perkara itu ya Rasulullah?" Yang pertama kata Nabi, "Ya Aisyah, qabalan nam, sebelum engkau tidur bacakanlah qul huwallahu ahad." Seolah-olah engkau adalah mengkhatamkan Al-Quran. Dapat deh. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 1 kali dibaca qul huwallah sepertiga pahala daripada Al-Quran, 2 kali separuh, 3 kali khatam Al-Quran. Ada yang mengatakan demikian. Tapi di hadis yang lain dari riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan aqtahu Allah taala min ajrika mithli 100 syahidan." Al hadis dalam kitab Arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1 kali saja, Allah memberikan kepadanya pahala seumpama 100 orang yang mati syahid. 100 orang yang mati syahid. Ima susah payon, dapat don. Narun cok tujoloon. Ini kulon andikan dibaca sebelum mau. Yang kedua, apa kata Nabi? Jadikanlah para nabi itu sebagai penolong atau syafaat bagimu ya Aisyah. Apa kata Nabi? Bersolawatlah kepadaku sebelum kamu tidur, maka engkau telah menjadikan para nabi itu mensyafaatkanmu. Bersolawat minimal lapun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum modom baca sholat, gunanya cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Nah sono-sono mentong yapil. Ya terserah, tidak ditentukan, sesuai dengan kemampuan. Ulangi paksaon yang kini, deges dibaca. Narung Allahumma salli ala sayyidina Muhammada. Nah, dan tuh Muhammad kan begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, atau yang memuji-muji Nabi lalu sambil tidur kan begitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Adong atau nasing naibin ko sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat. Kemudian yang ketiga bila engkau ingin diridhoi seluruh kaum muslimin, maka doakanlah, minta ampunkanlah bagi kaum mukminin dan mukminat sebelum engkau melaksanakan tidur. Idoahkan kaum muslimin, sudena kaum
Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Te ulang kau lupa tu dirimu. Aha. Allahumma ghafirli Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya, yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah melakukan haji dan malam-malam begini. Ya Rasulullah, saya melaksanakan haji dan umrah. Apa kata Nabi kepadanya? Maka bacalah tasbih, maka engkau telah melakukan haji dan umrah. Iman kinian. Satu kali tasbih, kau tanamlah satu pohon kayu di dalam surga. Surga itu kitalah orang yang terkaya. Kaum musliminlah orang yang terkaya, tapi tidak dinampakkan kekayaannya, tidak zahir. Mana orang yang paling kaya? Kaum muslimin. Kenapa Ustaz tahu kau orang muslimin yang paling kaya? Ya, karena sudah ada yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaum muslimin itu, orang mukmin itu, orang mukminah itu yang paling kaya, bukan Bill Gates yang paling kaya. Kalau terkaya dunia kan begitu. Bill Gates yang punya, ini tahu tak katiki saja komputer itu, Microsoft Word, kan begitu, terkaya di dunia. Bukankah itu yang terkaya? Ada. Siapa kaum muslimin? Cuman tidak nampak, nanti diberikan. Orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu di hadapan Allah. Kapan kau berikan? Kapan diberikan? Setelah kita nantinya, kan begitu. Biarlah di sini dulu, nanti akan didapatkan. Tapi caranya kita lakukan di atas dunia yang terbaik. Lakukanlah solat itu yang terbaik. Kitalah yang paling kaya. Tapi di dunia kita beginilah adanya. Tapi kita di sini kita minta cukup, kan begitu. Wajaburni, yaitu kecukup. Ro ongkosmu mengaji cukup. Mula ongkosmu tumanon cukup, kan begitu. Tolap tu bagas mangan cukup. Porwamu jilbab cukup. Porwamu kareta cukup. Porwamu pabagaskon cukup. Itu saja nikmat yang luar biasa, kan begitu. Kecukupan. Itulah disampaikan Nabi kepada kita, ataupun pesannya terhadap Aisyah, akan tetapi kepada seluruh kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudah saja sebelum tidur selalulah kita membaca Al-Quran, diantaranya membaca suratul Ikhlas, kemudian yaitu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendoakan diri kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan sebelum tidur bacakanlah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kukira cukup sekian yang bisa saya sampaikan pengajian kita hari ini, karena waktunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب مما قرأناه من سورة الفاتحة ومن أم القرآن وسير السورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين هدية بالغة منا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه وقرابته وذرياته وأهل بيته أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأقربائنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا على هذه النية يا رب العالمين. اللهم اجعل ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا لهم من النار وإجابا لهم من النار وإتقا لهم من النار يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم غفرة من حفر النيران. اللهم سهل أمورهم اللهم سهل أمورهم وحصل مقاصدهم وبلغ مرادهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدهم تفرقا مباركا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله يا الله يا رحيم
المؤمنين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أسكننا وأهلنا وإياهم في جنتك جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم